Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan cinta sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-33. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntutnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di dalam mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini
saya berikan tema bagi kita. Sungguhkah kita percaya? Bapak Ibu, kalau semalam Majelis Anak telah berikan tema bagi kita, belajar memperbaiki kesalahan. Belajar memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita? Apa yang menjadi suatu kesulitan dalam kehidupan kita, sehingga kita mungkin sulit untuk tetap berada di dalam genggaman kasih karunia Kristus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mendidik anak-anak kita sering memberikan banyak contoh-contoh hal-hal yang positif sehingga anak kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Dan hari ini kita telah membaca Mazmur yang dituliskan oleh Asaf, sebuah nyanyian pengajaran kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya yang hidup dalam zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Asaf mengajarkan kepada kita hari ini bagaimana kita boleh melihat sejarah kehidupan daripada nenek-nenek moyang kita yang hidup merasakan bagaimana perbuatan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Namun Bapak Ibu, walaupun nyata dalam hidup mereka, seringkali mereka melupakan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan murka dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita selidiki. Mari kita pertimbangkan dengan baik. Kita kembali melihat sejarah daripada kehidupan nenek moyang kita. Ketika mereka sungguh percaya kepada Allah, Allah menyertai kehidupan mereka. Dan walaupun mereka membelok daripada kehendak Tuhan, Allah gemas kepada mereka, tetapi Allah tetap memberkati kehidupan mereka. Namun Bapak Ibu, di tengah-tengah berkat yang mereka rasakan, mereka tetap bersungut-sungut kepada Allah. Kalau kita membaca Bapak Ibu, dikatakan di ayatnya yang ke-19, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Bapak Ibu, mereka telah melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dan ini yang diceritakan oleh Asaf kepada generasi saat ini. Kebaikan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Apakah kita tetap bersungut-sungut kepada Allah ketika kita mengalami persoalan? Atau mungkin tentang kebahagiaan itu pun kita merasa kurang? Mari Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka dituntun keluar dari tanah Mesir. Mereka dituntun di tengah malam dengan tiang api, pada siang hari dengan tiang awan, sehingga mereka berjalan dalam keamanan yang daripada Tuhan Allah. Ketika mereka lapar, Tuhan menurunkan hujan mana sehingga mereka bisa kenyang. Tuhan mengirimkan burung-burung bersayap sehingga mereka boleh makan daging yang banyak, Bapak Ibu. Namun walaupun mereka sudah mengalami kekenyangan, mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-30 dikatakan, mereka pun merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Ayatnya yang ke-33, sebab itu membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel yang telah dipilih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Namun ketika mereka sudah merasakan itu, mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Bapak Ibu, persoalan apa yang kita alami? Mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel.
ketika mereka tidak sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan murka kepada mereka, membuat tahun-tahun kehidupan mereka di dalam kesusahan. Mungkin kita sungguh percaya kepada Tuhan, mulut kita mengaku saya percaya kepada Tuhan, namun hati kita apakah telah sungguh Bapak Ibu mengandalkan Tuhan Allah dalam kehidupan kita? Mari ketika kita mengalami persoalan hidup, selidiki, periksa kehidupan kita. Apakah memang sungguh-sungguh tingkah laku kita dalam membuktikan kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita secara total kelas penuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan memimpin kehidupan kita. Mari, sungguhkah kita percaya kepada Kristus? Firman Tuhan telah katakan, ketika kita sungguh mencari Allah dan menyerahkan seluruh hidup kita dalam genggamannya, maka Dia akan menjagai kita, mengaruniakan keselamatan dari segala penjuru hidup kita, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan, kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Jangan ketika persoalan itu datang kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan orang Israel. Mereka mengalami kesulitan itu kembali karena diri mereka sendiri. Demikian dengan hidup kita, jangan terlalu cepat menilai akan perbuatan Tuhan, tetapi bernilailah hidup kita, sehingga kita dapat melihat betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, secara kehidupan bangsa Israel yang boleh kami dengarkan, bagaimana perbuatan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka telah merasakan, namun mereka tidak sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuat tahun-tahun kehidupan mereka dalam kesengsaraan, dalam kesusahan. Bapak Surgawi, dalam kehidupan kami sering mengalami masalah. Tuhan ajar kami tidak seperti orang Israel, yang mereka hanya mau menikmati apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka, tapi tidak sungguh percaya. Tuhan ajar kami ketika kami mengalami persoalan, kami boleh menyelidiki setiap hati kami, apakah kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, membiarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, sehingga apa yang boleh kami alami, Tuhan yang boleh bekerja menyelesaikan itu. Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh sungguh percaya kepada Engkau, sehingga kebahagiaan, kedamaian yang Tuhan telah janjikan boleh nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami berdoa, menyerahkan hidup kami sehingga sungguh percaya kepada Engkau. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan memberkati kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Amin. Shalom.